Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 305. Atsila menarik kursi untuk duduk, lalu mengedipkan matanya sambil berkata, "Nggak apa-apa. Sebenarnya, aku juga nggak tahu. Bibi, tanganmu nggak nyaman bergerak, sini, biar aku suapkan kamu sup daging." "Kamu nggak mau bilang," kata Pamela sambil mengernyit dan menatap Atsila. Atsila selalu menganggap Pamela sebagai idolanya, jadi dia benar-benar khawatir Pamela tidak senang dan akhirnya tidak lagi memedulikannya. Setelah berpikir sejenak, dia juga tidak berani tidak melanjutkan ucapannya tadi. "Bibi, saat aku baru datang, di depan pintu rumah sakit, aku melihat Paman mengantarkan Kalana keluar. Kalana naik ke mobilnya Paman," kata Atsila. Tatapan Pamela menggelap. Dia terdiam, seulas senyuman sinis juga tersungging di bibirnya. Melihat reaksi Pamela, Atsila pun merasa gugup. "Bibi, jangan marah. Jangan cerai dengan Paman karena hal ini. Berikanlah dia kesempatan." Pamela pun tersadar. Dia menatap Atsila dengan tenang sambil berkata, "Aku nggak marah. Hanya saja, kalau hubunganku dengan dia nggak terikat perasaan, kenapa aku nggak bisa bercerai dengannya?" Atsila memonyongkan bibirnya dengan sedih dan berkata, "Kalau kamu bercerai dengannya, bukankah aku nggak berhubungan keluarga lagi denganmu? Aku nggak menginginkan wanita lain sebagai bibiku. Aku nggak akan mengakui wanita manapun selain kamu." Pamela menatap Atsila seakan-akan dia sedang menatap seorang anak kecil yang keras kepala, lalu berkata dengan tenang, "Pamanmu kaya, dia berkuasa dan juga sangat tampan. Dia bisa menemukan orang Fang lebih baik dariku dengan sangat mudah. Pada saatnya, kamu juga akan menyukai orang itu." Atsila berkata dengan tegas, "Aku nggak mau. Nggak ada yang lebih baik darimu. Bukankah Nona Kalana?" kata Pamela. Atsila menggelengkan kepalanya dengan ekspresi penuh penolakan. "Jangan ungkit orang itu lagi. Aku nggak mau pamanku berakhir dengannya," seru Atsila. Keluarga Yanuar memiliki perselisihan dengan keluarga Dirgantara, tapi seharusnya nggak berhubungan buruk dengan keluarga Andonis, kan? Pikir Pamela. Pamela memicingkan matanya dengan heran sambil berkata, "Atsila, kamu sepertinya sangat membenci Kalana, iya? Kenapa?" Atsila menjawab dengan kesal, "Aku nggak suka wanita yang lemah dan berpenyakitan seperti dia. Karena dia pernah menyelamatkan Paman sekali saat dia masih kecil, dia mengikat Paman di sisinya selama bertahun-tahun. Paman hampir mati frustrasi karena dirinya." Pamela bertanya dengan heran, "Bukankah hubungan antara pamanmu dengan dia sangat baik?" Ekspresi Atsila tiba-tiba berubah menjadi sangat rumit. Aku kurang tahu. Tapi, sikap paman terhadapnya memang berbeda dengan sikapnya terhadap orang lain. Jadi, semua orang mengira bahwa mereka berhubungan baik." Pamela mengangguk sambil berkata, "Ya, memang jelas berbeda. Semalam, setelah menerima panggilan dari Kalana yang meminta pertolongan, Agam benar-benar terlihat panik." Kemudian, Pamela melihat Agam menepuk-nepuk pundak Kalana dengan lembut untuk menenangkan wanita itu. Jelas-jelas Agam benar-benar memedulikan wanita itu. Nada bicara Agam pada Kalana juga sangat lembut, seakan-akan Agam khawatir suaranya yang keras akan menakuti Kalana. Agam tidak pernah menunjukkan kesabaran seperti ini terhadap orang lain. Melihat Pamela yang sedang tenggelam dalam pikirannya, kekhawatiran memenuhi kedua mata Atsila yang besar. "Tapi, sikap paman terhadapmu lebih berbeda lagi. Bibi, dari semua orang yang pernah kutemui, kamu adalah orang yang paling ditoleransi oleh paman," kata Atsila. "Benarkah begitu?" pikir Pamela. Agam memang lumayan menoleransi dirinya karena Agam ingin memanfaatkannya untuk menghadapi para tetua di keluarga Dirgantara. Jika Agam tidak menoleransi dirinya, Agam takut dia tidak akan bertindak kooperatif. Jika dia salah paham dan mengira bahwa sikap Agam terhadapnya sangat spesial, dia sudah berpikir terlalu jauh. Setelah menghabiskan sup yang dibawa Atsila, Pamela membujuk Atsila untuk pulang. Di rumah sakit, ada Susan yang menjaganya, jadi Atsila juga tidak memiliki tempat untuk beristirahat di ruangan ini.
Sedangkan Agam benar-benar tidak kunjung kembali setelah mengantarkan Kalana pulang. Hingga keesokan harinya pun pria itu tidak muncul lagi. Siang hari keesokan harinya, setelah Pamela diinfus, seorang perawat berjalan masuk dan melepas kain kasa yang membungkus tangannya. Tangannya tidak lagi bengkak, hanya saja masih agak merah. Kata dokter, dia sudah bisa keluar dari rumah sakit, tetapi dia harus tetap minum obat alergi selama beberapa hari lagi. Kemudian, pihak kepolisian membawa surat perintah penangkapan ke dalam ruangan sambil berkata, "Pamela, berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit, kamu sudah bisa keluar dari rumah sakit. Sekarang, kami mengumumkan secara resmi bahwa kamu ditangkap." Bab 306. Di kantor polisi. Di ruang interogasi yang tertutup dan gelap. Kedua polisi yang terlihat serius duduk di depannya sambil bertanya dengan tegas, "Pamela, apa kamu masih nggak mau mengakui kesalahanmu?" Pamela duduk dengan ekspresi patuh, bahkan berkata dengan tegas, "Aku nggak melakukan kesalahan apapun, bagaimana aku bisa mengakuinya?" Ketika Pak Siman melihat Pamela begitu keras kepala, dia pun mengerutkan alisnya dengan kesal sambil berkata, "Berkatalah dengan jujur, dengan begitu hukumanmu akan diringankan, mengerti nggak? Aku sudah begitu lama menjadi polisi, jadi banyak bertemu dengan tersangka keras kepala sepertimu, ujung-ujungnya mereka semua menyesal dengan hukuman yang diberikan. Kamu masih begitu muda, tapi kenapa kamu malah melakukan hal nggak baik seperti itu? Sudah mencelakai orang, masih saja nggak mau mengakuinya. Kalau orang tuamu tahu kamu berubah menjadi begini, pasti ingin memukulmu sampai babak belur." Pamela berkata, "Apa Bapak pernah mendengar kata seperti ini? Meski kamu nggak melakukan kesalahan, bisa saja membuat sebuah karangan untuk mengatakan orang ini bersalah. Aku hidup begitu lama, tapi jarang bertemu dengan polisi bodoh seperti Bapak. Tampangmu nggak seperti baru tamat dari sekolah kepolisian, tapi caramu menangani kasus sangatlah gegabah. Kalau atasan kalian tahu cara kalian menangani kasus seperti ini, pasti akan memotong gaji kalian." Wajah Pak Polisi itu langsung merah, bahkan dikatai sampai tidak tahu harus melawan apa. "Kamu, kamu." Pak Polisi satunya lagi berdeham, lalu berkata, "Pamela, ini adalah ruang interogasi, termasuk salah satu tempat paling serius di dunia, jadi ini bukan tempat untuk kamu menunjukkan kehebatan bicaramu." Pamela menganggukkan kepalanya. "Baik, kalau begitu aku ada hak untuk memilih diam. Nanti kalau kalian ada masalah, tanyakan saja pada pengacaraku, sebentar lagi dia akan datang." Pak Polisi satunya lagi sangat kesal karena sikap Pamela yang keras kepala. "Pamela, kamu." Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu ruang interogasi. Seorang polisi mengulurkan kepalanya untuk memanggil salah satu polisi yang bertanggung jawab menginterogasi Pamela. Tak lama kemudian, polisi itu kembali lagi untuk berkomunikasi dengan rekannya, bahkan mengatakan kalau kasus itu ada penemuan baru. Setelah mendengar itu, polisi yang satu lagi merasa pusing. Kenapa saksi baru muncul lagi? Ya. Kasus ini begitu mudah, tapi ada begitu banyak saksi. Sekarang Pak Jason dan adiknya masih tunggu hasil interogasi Pamela di kantor polisi. Aku kira hari ini bisa menangani kasus ini dengan cepat, tak disangka saksi baru muncul lagi. Tak peduli apa yang terjadi, bawa dia ke sana dulu. Pamela, pengacaramu sudah datang. Ayo, sekarang kami akan membawamu menemuinya. Tangan Pamela diborgol di meja interogasi, jadi seorang polisi datang untuk membuka borgolnya. Setelah dia berdiri dengan patuh, dia keluar bersama kedua polisi ke ruang yang lebih lebar. Itu adalah tempat khusus untuk orang luar bertemu dengan tersangka yang ditangkap. Di ruang ini, selain pengacara Pamela, Julius, masih ada Jason, Justin, Kalana dan teman baik Kalana, Stevie. Mereka semua datang untuk menunggu hasil interogasi. Pamela melihat mereka dengan tenang, lalu melihat ke sekeliling. Namun, di ruangan yang persegi ini tidak ada orang lain lagi. Pamela mengerutkan keningnya, siapa sih yang dia nantikan?
paman itu tak akan peduli padanya lagi. Tentu saja, Pamela juga tidak butuh. Hanya saja dia merasa ini bagai sindiran. Jason duduk di kursi sederhana ruang kunjungan. Dia terlihat sangat tenang dan elegan. Ketika dia melihat Pamela masuk dengan tangan di borgol, tatapannya menjadi dingin. Kemudian, dia melihat pengacara Pamela yang bernama Julius sambil berkata sambil tersenyum. Bab 307. Pak Julius, kamu memiliki prestise yang tinggi di kota Marilla, tapi sekarang kamu malah menjadi pengacara seorang pembunuh. Apa kamu nggak takut akan memengaruhi nama baik yang sudah lama itu? Julius menjawab dengan sopan dan serius, Pak Jason, aku adalah pengacara, kewajibanku adalah memberi hasil paling adil untuk klienku, juga membuktikan dia nggak bersalah. Lagian nggak ada orang yang harus menanggung akibat atas hal yang nggak pernah dia buat. Jason hanya terkekeh. Kalau Pak Julius berkata seperti itu, aku mau melihat bagaimana kamu membuktikan dia nggak bersalah ketika bukti sudah menyatakan dia melakukan kejahatan. 11. Di bawah pengaturan polisi, Pamela pun duduk. Tak lama kemudian, preman yang pernah menyerang Kalana pun dibawa polisi lainnya masuk ke dalam. Setelah melihat preman itu, Kalana langsung takut dan memeluk kakaknya. Jason pun memeluk adiknya sambil menenangkannya. Lalu, dia menatap preman yang pernah menindas adiknya dengan niat ingin membunuh. Julius mulai bertanya, Pak Ken, semalam kita sudah bertemu, jadi aku nggak perlu memperkenalkan diri lagi. Sekarang, tolong kamu ceritakan kembali semua kejadian itu. Ken sudah mengakui kejahatannya, jadi dia tidak lagi melawan, hanya mengangguk dengan patuh sambil berkata. 3 malam yang lalu, Pamela mengajakku bertemu di Sungai Kolos, lalu mentransfer uang 200 juta sebagai panjar, juga memintaku untuk meniduri wanita cantik bernama Kalana. Setelah hal itu berhasil, dia akan mentransfer sisa uang 200 juta itu. Ketika aku pikir, aku nggak hanya bisa dapat uang, juga bisa meniduri wanita cantik, aku pun menyetujui permintaannya. Kemudian, Pamela menghubungiku lagi untuk memberitahuku rumah sakit dan nomor bangsal Kalana. Aku pun pergi ke sana. Tak lama, aku pun ditangkap oleh polisi. Setelah mendengar itu, Julius bertanya lagi. Maksudmu adalah kamu melakukan hal itu karena disuruh oleh klienku, Pamela, benar nggak? Ken berkata dengan yakin, ya. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa kenal dengan klienku? Itu hanya sebuah kebetulan. Dia menemukan kontakku di internet, lalu menghubungiku. Julius berkata lagi, setahuku, 2 bulan lalu kamu diberhentikan oleh sebuah perusahaan, juga nggak berani memberitahu masalah ini ke istrimu, jadi kamu diam-diam melakukan pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan penghasilan. 3 hari lalu, kamu membantu restoran barbeku yang baru buka membagikan brosur. Di Sungai Kolos, kamu kebetulan sedang beristirahat di bangku yang sama dengan klienku, itulah pertemuan pertama kalian. Saat itu, kamu hanya merekomendasi restoran barbeku itu padanya, bahkan meminta klienku menjadi anggota VIP restoran itu agar kamu bisa mendapatkan komisi. Hubungan kalian hanya sebatas itu saja. Ken menundukkan kepalanya karena takut. Itu karena dia memintaku untuk berpura-pura menjadi orang yang membagi brosur dan menemuinya. Katanya cara itu bisa membuat pihak polisi nggak mencurigainya. Benarkah? Kamu berpura-pura menjadi pembagi brosur. Kalau hanya menyamar, kenapa harus 2 bulan lalu sudah melakukan hal ini? Pak Ken, selama 2 bulan ini kamu terus membagi brosur, jadi maksudmu adalah klienku sudah menemuimu di 2 bulan lalu dan menyuruhmu mencelakai Nona Kalana. Kalau begitu, apa hal ini butuh dipersiapkan selama 2 bulan? Apa ini nggak terlalu hati-hati? Ken berpikir lagi, lalu berkata dengan yakin, Pamela menyuruhku untuk berhati-hati. Dia bilang Kalana dan suaminya memiliki masa lalu, jadi dia sudah lama membenci Nona Kalana, sehingga menyuruhku untuk mempersiapkan hal ini. Tunggu Nona Kalana pulang, aku akan mencari kesempatan untuk turun tangan lalu,
Aku merasa menggunakan waktu itu untuk membagi brosur, juga bisa mendapatkan sedikit penghasilan buat keluarga, jadi terus melakukan pekerjaan itu. Tiba-tiba suara Julius menjadi keras. Kamu sedang berbohong. 2 bulan lalu, klienku belum kenal dengan Pak Agam, jadi nggak mungkin punya rasa iri hati pada Nona Kalana. Jadi, ngapain dia merencanakan sebuah hal terhadap orang yang belum pernah dia temui, bahkan orang itu nggak merugikannya. Ini nggak masuk akal. Ken menjadi panik, bahkan terlihat takut. Karena, aduh, aku nggak ingat lagi, yang penting Pamela yang mentransfer uang padaku, dia juga yang menyuruhku melakukan hal itu. Di ponselku ada bukti transfer, kalau nggak percaya, lihat saja. Julius tentu saja sudah melihat bukti itu. Hari itu ponsel yang digunakan klienku pernah hilang, lalu ada orang yang menyerahkannya pada polisi, kemudian Pak Agam menyuruh sekretarisnya pergi ke kantor polisi untuk mengambil balik ponsel itu. Hal ini pasti tercatat jelas di kantor polisi. Jadi, ada kemungkinan kalau ponsel seseorang diambil oleh orang berniat jahat, lalu sengaja mentransfer uang. Setelah mendengar sampai sini, Jason tak sabar lagi, jadi menyela, Pak Julius, tolong kamu jangan mengelak bukti yang sudah ada. Aku nggak ingin mendengar kamu mengajukan kemungkinan seperti itu, karena nggak bisa meyakinkan orang. Aku hanya ingin menemui saksi baru yang kamu sebut itu di mana. Kalau nggak ada, jangan harap aku terus di sini. Julius melihat jam tangannya dengan panik, lalu melihat bosnya, Pamela. Saksi seharusnya sudah tiba, apa terjadi masalah di tengah jalan? Maaf, aku keluar untuk meneleponnya dulu. Bab 308. Julius keluar untuk mendesak saksi. Steffi berdiri dengan tangan disilangkan sambil berjalan ke depan beberapa langkah, lalu pura-pura baik hati membujuk, Pamela, jangan kira cari pengacara hebat sudah bisa membuatmu bebas dari hukuman. Beraninya kamu mencari orang menyakiti Kalana, Kak Jason gak akan mengampunimu dengan mudah. Pamela mengerutkan alisnya sambil melihat Steffi, tapi dia hanya menunjukkan ekspresi bosan dan malas menghiraukannya. Ketika melihat Pamela tidak ada reaksi, Steffi benar-benar sulit untuk mengatainya. Setiap Steffi mau mengatai Pamela seperti melakukan hal yang tak berguna, karena Pamela selalu mengabaikannya. Seperti apapun yang terjadi, Pamela tidak pernah panik, bahkan tidak pernah bersikap antusias. Dia selalu tenang, benar-benar membuat orang kesal hingga ingin menamparnya, agar tahu dia itu bisa sakit atau tidak. Justin yang duduk di samping menatap Pamela dengan sepasang mata berbinarnya, tapi menunjukkan rasa kecewa dan marah, bahkan ada rasa rumit, hanya saja dia tidak mengatakan apa-apa. Kalana yang bersandar di pelukan kakaknya menoleh sambil berkata dengan ramah, Kak Pamela, sebenarnya apa yang dikatakan Steffi benar, asalkan kamu bersedia mengakui kesalahanmu, aku akan menyuruh kakakku menandatangani surat pengertian, dengan begitu kamu bisa diberi hukuman ringan. Jadi, kamu sebaiknya jangan melakukan upaya tak berguna lagi, karena upaya itu hanya akan membuat kakakku marah, juga nggak baik padamu. Pamela hanya mencibir. Nona Kalana, kamu dan teman baikmu sepertinya sangat takut aku terus menyelidiki masalah ini, ya. Mata Kalana melintas cahaya, lalu mengerutkan alisnya dengan sedih sambil menjelaskan, Kak Pamela, aku berkata begitu demi kebaikanmu, takut kamu terus melakukan kesalahan, bukan takut hal lain. Benarkah? Pamela hanya tersenyum, lalu tatapan tenang itu tidak melihatnya lagi. Melihat niat baik adiknya dianggap sebagai niat jahat, Jason pun menyipitkan matanya dengan tidak senang sambil membela. Nona Pamela, melihat kamu pernah membantu ayahku, aku juga nggak ingin bersikap kejam padamu, apa kamu ingin memperburuk keadaan sampai kamu nggak bisa menanggungnya? Pamela hanya menguap. Kalau begitu terima kasih banyak atas kemurahan hati Tuan Jason, tapi nggak ada yang nggak bisa kutanggung. Lakukan saja apa yang kamu mau. Petik 2. Jason menatap Pamela yang tak takut itu dengan dingin sampai dahinya dikerutkan.
Sebenarnya dia hidup di lingkungan seperti apa sampai membuat wanita yang seharusnya baik hati menjadi begitu kejam dan tak tahu malu. Steffi memelototi Pamela dengan jijik. Kak Jason, kita abaikan saja dia. Pamela ini adalah wanita kampungan yang tak tahu malu. Setelah dia mendapatkan hukuman, dia pasti akan menyesal. Sampai menangis. Kak Jason, kamu juga jangan bermurah hati padanya. Juga jangan menandatangani surat pengertian, biarkan dia mendapatkan hukuman setimpal saja. Kalau enggak, orang sepertinya enggak tahu menyesal. Selesai Steffi berbicara, pintu tiba-tiba dibuka. Seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun berlari masuk ke arah preman yang bernama Ken itu. Ayah. Anak itu memeluk ayahnya, tapi ayahnya tidak bisa memeluknya karena tangannya diborgol. Anak itu pun menjadi bingung, bahkan tidak bisa menerima ayahnya diperlakukan seperti ini, jadi bertanya, "Ayah, kenapa kamu memakai borgol?" Di TV, hanya orang jahat yang memakai borgol, kan? "Ayah, apa kamu juga melakukan kejahatan?" Melihat putranya, suasana hati Ken langsung hancur, bahkan berkata dengan malu, "Nak, ayah nggak sengaja." Bab 309. Kepercayaan anak kecil itu runtuh dan dia mundur selangkah dengan raut wajah terluka. "Ayah, kenapa kamu berbuat jahat? Bukankah ayah selalu mengajariku untuk menjadi orang baik? Bagaimana ayah bisa melakukan ini? Kamu bukan ayahku. Aku nggak mau ayah jahat sepertimu." "Rafael, jangan bicara seperti itu pada ayah." Di belakang anak itu ada seorang wanita berpakaian sederhana berjalan masuk. Setelah menegur anak itu, dia menatap suaminya dengan sedih dan berkata, "Ken, kenapa kamu nggak cepat katakan yang sebenarnya? Apakah kamu ingin anak kita hidup dalam bayang-bayang ayahnya adalah orang jahat selamanya?" Ken menghela napas lega setelah melihat istri dan putranya dalam kondisi baik-baik, juga merasa malu untuk bertemu dengan mereka lagi. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Sayang, syukurlah kamu dan putra kita baik-baik saja. Nggak masalah selama kalian berdua baik-baik saja." "Ya, kami baik-baik saja. Kami sudah diselamatkan." Wanita itu bersandar di bahu suaminya dengan mata memerah. "Tapi kenapa kamu begitu bodoh? Kamu nggak memberitahuku kalau kamu diberhentikan dari perusahaan dan bertahan seorang diri begitu lama melakukan pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup, bahkan malah terbiasa melakukan kejahatan. Ken, tolong katakan yang sebenarnya kepada polisi, kita masih bisa memohon keringanan hukuman." "Sayang, aku yang salah. Selama kamu dan Rafael baik-baik saja, aku nggak perlu merasa khawatir lagi." Ken langsung menangis mendengar istrinya tidak menyalahkannya. Dia menyeka air matanya dan menengadahkan kepalanya sambil berkata kepada petugas polisi, "Pak, aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Alasan kenapa aku mengaku bersalah sebelumnya adalah karena istri dan anakku diculik. Seseorang mengancamku dengan keselamatan istri dan anakku supaya aku mengaku." Para petugas polisi tertegun sejenak. "Apa? Siapa yang menculik istri dan anakmu?" Semua orang yang hadir juga tercengang, terkejut dengan perubahan besar dalam kasus ini. Seorang petugas polisi mengerutkan kening dengan serius. "Ken, apa kamu yakin ingin mencabut pengakuanmu sekarang? Kalau berbohong lagi, kamu akan menanggung akibat yang lebih serius." Ken mengangguk dengan tegas. "Ya, aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Pak, aku benar-benar diancam oleh seseorang untuk melakukan hal jahat seperti itu kepada Nona Kalana. Aku nggak disuap oleh Pamela, melainkan orang lain." Jason yang berada di samping mengerutkan kening, menunggu preman itu mengatakan apa yang ingin dia katakan selanjutnya. Justin membuka matanya lebar-lebar, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalana menggigil dalam pelukan kakaknya dan masih agak takut untuk melihat preman yang mencoba melecehkannya. Dia masih terkejut dengan situasi yang tidak terduga ini dan akan memalingkan wajahnya untuk meliriknya dari waktu ke waktu. Steffi terlihat agak kesal. Tidak mudah baginya untuk bisa melihat akhir yang memalukan dari Pamela,
Tetapi dia tidak menyangka Pamela masih bisa menemukan cara untuk membalikkan keadaan dalam situasi ini. Sungguh wanita jalang yang licik. Julius berjalan kembali dengan tenang dan berkata, "Pak Ken, kedua orang ini adalah saksi baru yang kubicarakan. Seperti yang kamu lihat, mereka adalah istri dan anak dari Ken si preman. Beberapa waktu lalu keduanya telah diculik dan disekap di sebuah bangunan yang belum selesai di pinggiran kota. Seseorang menggunakan ini untuk mengancam Ken dan membuatnya menjebak klienku." Jason menatap Julius, lalu menyipitkan matanya ke arah Ken dan berkata dengan dingin, "Siapa orang itu?" Julius berkata lagi, "Pak Ken, istri dan anakmu sudah diselamatkan. Sekarang tolong katakan yang sebenarnya. Beritahu semua orang siapa dalangnya." Bab 310. Sebelum mengungkapkan dalangnya, Ken membungkuk dalam-dalam ke arah tempat Pamela duduk dan meminta maaf dengan penuh penyesalan. "Nona Pamela, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak punya pilihan selain mengucapkan kata-kata itu untuk menjebakmu karena dipaksa dan membuatmu orang yang nggak bersalah nyaris dipenjara secara nggak adil." Pamela terlihat tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nggak masalah, sekarang cukup katakan yang sebenarnya dan bersihkan nama baikku." "Nona Pamela, tenang saja. Aku akan melakukannya." Ken mulai menceritakan kisah sebenarnya tentang bagaimana dia bisa sampai di titik ini kepada polisi. "Kejadiannya begini, hari itu aku membagikan brosur di Sungai Kolos. Karena kecapean, aku duduk di bangku untuk istirahat sebentar. Aku melihat seorang gadis duduk di sebelahku dalam keadaan linglung, jadi aku ingin sekalian memberinya brosur. Hari itu aku memang mempromosikan restoran barbeku kepada Nona Pamela. Dia adalah orang yang sangat baik dan mendengarkan semua yang kukatakan dengan sabar, nggak seperti orang lain yang bersikap kasar dan menjauhi kami para pembagi brosur. Nona Pamela nggak hanya mendengarkan semua yang kukatakan, tapi juga bekerja sama denganku untuk memindai kode QR dan menjadi anggota restoran barbeku, jadi aku berhasil mendapatkan komisi dari restoran barbeku. Hari itu adalah pertama kalinya aku bertemu dengan Nona Pamela dan gak pernah kenal dengannya sebelumnya." Seorang petugas polisi mencatat pernyataan Ken dengan cermat. Setelah menulis, dia mendongak dan berkata, "Lanjutkan." Ken melanjutkan, "Keesokan paginya saat aku membagikan brosur di tempat lain, seorang wanita yang mengenakan masker dan kacamata hitam mendatangiku dan bilang ada pekerjaan sementara yang merekrut orang, bayarannya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada membagikan brosur. Dia pun bertanya padaku apa aku mau melakukannya atau enggak. Aku tentu saja mau setelah mendengar bayarannya tinggi, jadi aku pun setuju untuk pergi mencobanya. Nggak kusangka wanita itu membawaku ke sebuah gang sepi dan memintaku membantunya menjebak seseorang. Setelah selesai, aku akan mendapatkan hadiah sebesar 1 miliar. Dia juga bilang uang muka sebesar 200 juta semalam telah ditransfer ke rekeningku." Aku bingung, aku nggak kenal dia sebelumnya. Bagaimana dia bisa mentransfer begitu banyak uang padaku semalam? Tapi setelah kuperiksa saldo di kartu, ternyata benar ada tambahan 200 juta masuk dan waktu transfernya adalah semalam. Kuakui aku sangat bersemangat setelah mendengar hadiahnya, tapi begitu tahu dia memintaku melakukan sesuatu yang melanggar hukum, aku langsung menolaknya dan bilang aku akan mengembalikan uang muka itu. Sayangnya setelah sampai di rumah, ternyata istri dan anakku nggak ada. Setelah itu, aku menerima telepon dari wanita yang datang menemuiku di pagi hari. Dia memintaku untuk melakukan apa yang dia katakan. Kalau enggak, aku nggak akan bisa bertemu dengan istri dan anakku lagi. Aku terpaksa melakukannya demi keselamatan istri dan anakku. Petik 2. Wanita itu memintaku untuk pergi ke rumah sakit malamnya dan melecehkan Nona Kalana. Tapi jangan melakukan apapun padanya, cukup berpura-pura saja. Lalu, saat polisi menemukanku, aku langsung melempar kesalahan kepada Nona Pamela dan bilang Nona Pamela lah yang menyuapku untuk melecehkan Nona Kalana. Kalau aku nggak mau bekerja sama,
wanita itu akan membunuh anak dan istriku untuk memisahkan kami selamanya. Pak, aku juga nggak ingin melakukannya, aku benar-benar diancam. Petugas polisi menuliskan pernyataan dan kerutan di dahinya makin dalam saat mendengarnya. Setelah menulis, dia bertanya lagi, siapa wanita yang kamu bicarakan? Kenapa dia melakukan semua ini untuk menjebak Pamela? Ken memikirkan wanita itu. Sorot matanya penuh kebencian dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menunjuk. Dia orangnya. Steffi. Pak, wanita inilah yang memaksaku untuk melakukannya. Wajah Steffi menegang. Petik 2. Apa katamu? Aku belum pernah bertemu denganmu dan baru hari ini bertemu denganmu di sini. Kenapa kamu malah menuduhku seperti ini? Ken bersikeras berkata, Nona Steffi, jelas kamu orangnya. Kamu yang memintaku pergi ke rumah sakit untuk berpura-pura melecehkan Nona Kalana, kemudian menuduh Pamela sebagai dalangnya. Kamu memberitahuku itu karena dia mencuri pacar sahabatmu, jadi kamu ingin menyingkirkan saingan cinta sahabatmu. Bab 311. Steffi berdiri dengan ekspresi kaget, kemudian dia berkata sambil menggelengkan kepalanya, bukan aku. Omong kosong. Kalau kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan lapor polisi. Ken tidak berdebat dengannya, dia hanya berbalik sambil berkata kepada polisi dengan yakin, wanita bernama Steffi ini yang memintaku melakukan semua ini. Saat itu, Steffi mengikuti Nona Pamela dari Manor Sinar Rembulan ke Sungai Kolos. Setelah dia melihat Nona Pamela berbicara denganku yang sedang membagikan brosur, dia langsung menyuruhku untuk melakukan hal itu. Dia menemukan ponsel Nona Pamela, lalu menggunakan ponsel Pamela untuk mentransfer 200 juta padaku. Setelah itu, dia menghapus histori transfer. Kemudian, dia meminta seseorang berpura-pura menemukan ponsel itu dan menyerahkan kepada polisi untuk dikembalikan pada Nona Pamela. Steffi merencanakan semua ini dengan cermat untuk membuat Nona Pamela menjadi tersangka yang paling mencurigakan. Setelah mendengar ini, Kalana terkejut hingga melepaskan pelukan kakaknya, lalu berteriak sambil menatap sahabatnya itu dengan tidak percaya, Steffi, kenapa kamu berbuat seperti ini? Aku sudah memberitahumu jangan mencelakai Kak Pamela lagi. Masalah antara aku dan Agam gak ada hubungannya dengan Kak Pamela. Aku juga gak suka kamu seperti ini. Steffi berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan panik, Kalana, bukan aku, benar-benar bukan aku. Aku enggak. Melihat Steffi tidak mengakuinya, ekspresi Kalana terlihat sangat kecewa. Kalana tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Kalana berbalik memeluk kakaknya sambil menyeka air matanya. Setelah kehilangan kepercayaan sahabatnya, Steffi terlihat kewalahan. Kemudian, dia berkata sambil menatap Pamela dengan marah, kamu. Pamela, kamu yang membayar preman ini untuk menjebakku. Demi terbebas dari tuduhan, kamu menyuruh Ken menjebakku. Pamela, kamu benar-benar jahat. Pamela mengangkat alisnya, lalu berkata dengan ekspresi jijik, aku hanya meminta pengacaraku untuk menyelamatkan ibu dan anak itu. Aku nggak ikut campur masalah lain. Aku bahkan baru tahu siapa yang dia bicarakan. Cekak, ternyata kamu, Steffi. Steffi berkata dengan semangat, Pamela, berhenti berpura-pura nggak bersalah, kamu nggak akan berhasil. Steffi berbalik dan berkata kepada Jason, Kak Jason, jangan percaya pada Pamela. Demi terbebas dari tuduhan, dia sengaja menjebakku. Jason melirik Steffi, kemudian menatap Pamela dengan tatapan dalam dan rumit. Kedua polisi berjalan menuju Steffi, lalu mengeluarkan borgol. Steffi, tetaplah di sini untuk menjalani penyelidikan. Steffi berjalan mundur dengan panik. Dia tidak bersedia diborgol. Kalana, tolong aku. Mendengar sahabatnya meminta bantuan, Kalana merasa marah dan kasihan. Kemudian, dia berjalan ke depan Pamela dan hendak memegang tangan Pamela. Akan tetapi, Pamela malah menghindarinya dengan sopan. Ekspresi Kalana tampak canggung. Dia menarik kembali tangannya, lalu berkata dengan nada bersalah,
Pamela, maafkan aku. Aku nggak tahu ternyata masalah seperti ini. Beberapa hari ini kamu sudah menderita. Tapi, Steffi telah melakukan kesalahan seperti itu demi kebaikanku, kamu nggak mempermasalahkannya lagi. Beri dia satu kesempatan. Maafkan dia, ya. Bisakah? Cerita bersambung.